row queue kali gitu. Nah, or list ya, row queue. Jadi ada satu buah file yang isinya adalah password yang paling sering digunakan oleh pengguna. Lokasinya ada di mana? Sini. ls/usr share word list rowqueue.txt. Nah, ini isinya. Nah, ini password-password yang sering digunakan kita. Oke, oleh orang-orang. Totalnya ada berapa? Kalau teman-teman penasaran, kita hitung. Totalnya ada, sorry, cancel dulu. Totalnya ada 14.344.392 list password yang mungkin digunakan. Nah, karena ini sistemnya simulasi, saya akan memberikan contoh. Jadi, web tersebut itu memang sudah di setup, gitu. Dia memiliki satu buah user namanya web admin. Okay. Jadi kita akan coba sudo hydra min l web admin. Karena web admin ini saya mensimulasikan seperti yang ada di checklist ini tadi juga. Okay. Yaitu di bagian username. Di situ ada common atau top username CRT default username. Jadi username yang umumnya ada pada sistem root gitu ya. Kemudian admin, administrator, web admin gitu ya. Oke. Nah, saya pakai web admin di web tadi gitu ya. Kemudian saya pointing ke daftar list password yang ada di sini. Kok nggak ke copy? Nah, kita coba lihat dan di sini kita arahkan servisnya pada ssh.2//reference.local. Enter. Maka dia akan melakukan proses serangannya. Gitu. Ini kalau teman-teman buka di sistemnya, di sistem lognya, sistem log si apa? Sorry, sistem log si servernya, server targetnya. Kita coba akses. Targetnya itu ini ya. Oke, passwordnya. Itu bukan. Oh, IP-nya 213 ya, beda. 213, oke. Udah saya rubah dulu. Nama kos 22 tuh. Nah, ada save. Nah, ini di servernya kita. Kalau misalnya kita ngecek di log, sebenarnya di servernya nggak akan kelihatan apa-apa, tapi kalau kita cek di server lognya, /log out.log, ya, sudo. Nah, akan muncul seperti ini, gitu. Percobaan masuk, gitu, menggunakan berbagai macam user. Terdeteksi seolah ada orang gagal login berkali-kali gitu pada sistem yang kita miliki. Padahal kita nggak login, bisa, atau kita sudah login, tapi ternyata kok ada percobaan berbagai macam user dan password, gitu. Berarti itu salah satu deteksi bahwa sistem ini sedang dilakukan brute force atau percobaan pembobolan password, gitu. Oke. Nah,
dia akan mencoba, yaitu 227 password setiap menit. Gitu. Bayangin dari 14 juta tadi kita tinggal hitung saja di waktu berapa, dan di sini kurang lebih di 1053 hari 11 jam. Gitu. Jadi kalau ternyata si administratornya tidak punya sistem deteksi yang bisa mendeteksi adanya serangan brute force atau yang bisa menangkal serangan brute force, dan itu berlangsung terus-menerus kita, karena di dalam sistem nggak akan ada informasi apapun. Jadi dari sisi user ya udah seperti ini aja servernya, kayak nggak ada serangan gitu. Padahal di lognya ada gitu. Dan dia tidak ngecek, maka tinggal tunggu hitungan waktu, server tersebut akan bobol informasinya. Nah, untuk mempersingkat, saya akan coba memanipulasi file passwordnya, gitu ya. Karena saya sudah tahu passwordnya itu apa, gitu ya. Sehingga akan saya coba manipulasi, gitu ya. Yaitu menggunakan perintah ini. Oke. Nah, sekarang kita ganti arahkan ke file yang baru, password.txt. Jadi perintah ini adalah untuk mengekstrak password yang diawali dengan kalimat password 1, gitu. Oke. Nah, ketika kita jalankan, gitu ya, mungkin dalam hitungan kurang dari beberapa menit, password akan didapat. Passwordnya password 123, gitu. Nah, jadi ini salah satu gambaran. Berarti di sini ada pelajaran apa yang bisa kita ambil? Jangan menggunakan username yang umumnya digunakan pada server. Administrator, admin, web admin, root, apalagi kita. Dan juga jangan menggunakan password yang kategori passwordnya itu sudah umum diketahui. Di sini saya pakainya password 123 gitu. Padahal kalau kita cek di dalam Tokyo bisa jadi ada password kompleks yang kita gunakan. Contoh misalnya, di sini contohnya mana? Contohnya, oh ini. Di dalam file Rockview tadi itu bukan sembarangan, bukan cuma password 123, angka 1234, tapi ada password dengan karakter seperti ini gitu. PA dolar dolar W0RD, PA dolar dolar W0RD 11, PA dolar dolar W0RD 9999. Karena tadi dia punya 14 juta karakter gitu. Oke. Jadi istilahnya tinggal tunggu waktu, kalau tidak dideteksi maka dan passwordnya ada gitu dalam list 14 juta kata tadi, maka sistem tersebut akan bisa diambil alih oleh seorang hacker. Makanya di sini kita perlu belajar gitu. Oh, ternyata hacker tuh melakukan brute force tuh seperti ini. Otomatis tadi kita perlu melakukan perbaikan seperti apa untuk menutup celah dari seorang hacker kita. Oke. Nah, itu mungkin sedikit gambaran kita. Gambaran terkait dengan live hacking demo web kita, demonstration. Karena sebetulnya kalau untuk membahas secara mendetail, itu perlu dibahas secara khusus kita. Entah itu di sesi training, di sesi workshop kita, yang mengupas tuntas secara mendalam bagaimana cara seorang hacker itu berpikir. Maka kesimpulannya adalah kembali ke judul materi. Hack or be hacked itu tergantung pada kita. Kalau kita tidak ingin terkena serangan, maka kita harus belajar bagaimana serangan tersebut dilakukan. Bukan untuk tujuan melakukan serangan kembali ke pihak lainnya, tapi untuk menghindarkan sistem yang kita manage dari serangan yang ada tersebut. Gitu. Dan seperti yang tadi saya lihatkan, framework serangan itu ternyata sangat banyak sekali. Gitu. Mulai dari reconnaissance, initial access, execution, persistence. Nah, setiap lini ini, terutama bagi orang-orang yang bekerja di bidang cyber security atau yang perusahaannya adalah core bisnisnya di bidang IT, mereka mau tidak mau harus mempelajari. Karena sekarang tuntutannya hack or be hacked gitu. Kalau teman-teman mau belajar lebih detail, banyak kita materi-materi yang membahas terkait dengan si security offensive tadi.
teman-teman bisa belajar OSCP certification. Dia khusus kita mempelajari Kali Linux, bagaimana caranya kita melakukan testing, baik itu pada aplikasi web, pada server kita, pada infrastruktur, network kita menggunakan Kali Linux. Atau teman-teman bisa mempelajari lewat bisa CompTIA Pentest kita. Dia juga sama mempelajari bagaimana caranya kita melakukan pentest dari A sampai Z atau mempelajari bagaimana cara kerja seorang hacker kita melakukan peretasan dari A sampai Z atau misalnya cek P13. Nah, di materi-materi seperti itu dijelaskan juga bagaimana caranya hacker itu bekerja dari A sampai Z. Karena sekarang tantangannya adalah hack or be hacked gitu. Nah, itu mungkin sedikit ya gambaran yang bisa saya berikan pada sesi webinar kali ini kita. Kenapa kita sebagai IT profesional, terutama di tahun 2026 atau tahun-tahun ke depannya kita perlu mempelajari yang namanya ethical hacking karena sekarang tantangannya adalah truth or dare gitu, istilahnya hack or be hacked kita. Karena setiap orang itu pasti akan bekerja menggunakan perangkat digital, dia pasti punya handphone, dia pasti punya laptop, dia harus mengamankan supaya datanya itu tidak bocor sembarangan, supaya transaksinya aman. Apalagi kalau di sekelas perusahaan, dia harus menjaga sistem, menjaga server, supaya aman dan tidak mudah ditembus. Gitu. Bukan berarti mustahil ditembus kita. Aman 100% itu sesuatu yang mustahil. Karena no system, tapi yang bisa kita tingkatkan memperkuat keamanan gitu. Mengecilkan sekecil mungkin kemungkinan seorang hacker untuk melakukan serangan. Maka jawabannya belajar etika hacking. Nah, mungkin untuk sesi materi seperti itu ya. Dari saya kita mungkin akan lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan kembali ke moderator. Silakan Mbak Anissa. Baik, Bapak. Terima kasih banyak untuk pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Karena di sini udah menunjukkan hampir pukul hampir jam 9 ya Pak. Jadi kita maksimalin untuk Q&A-nya. Di sini ada pertanyaan pertama Bapak dari Bapak Harapan Sianturi. Mas Asep bertanya ya, apa sumber terpercaya untuk memantau Trade 2026 dan bagaimana kita memverifikasi bahwa threat intelligence yang diterima benar-benar dapat ditindaklanjuti atau actionable. Silakan Pak Asep. Oke, kalau bicara sumber untuk memantau threat landscape di 2026, mungkin kita bisa coba dari situsnya, saya agak lupa, threat intelligence, sebentar, saya coba cek dulu, ada beberapa sebetulnya. Bisa saja menggunakan open source, tapi bisa saja menggunakan yang komersial gitu. Kalau komersial mungkin bisa menggunakan OpenCTI. OpenCTI ini dia salah satu platform untuk threat intelligence kita. Yang datanya kalau saya lihat cukup update ya. Cukup update karena mengambil data juga dari MISSP dan yang semisalnya gitu. Oke. Dan dashboardnya cukup cukup oke tampil dashboardnya. Nah, ini gambarannya. Kalau misalnya cyber threat map, cyber threat map mungkin banyak ya. Cyber threat map tuh ada dari Kaspersky, misalnya dari Checkpoint, gitu, atau dari Radware, atau dari FortiGuard, gitu. Nah, kalau contoh bisa dari FortiGuard. Nah, FortiGuard ini juga bisa dijadikan sebagai threat intelligence yang cukup bagus ya.
Karena dia pasti mengumpulkan data dari source natural. Karena dia mengumpulkan informasi dari setiap perangkat yang dipasang di berbagai macam company. Karena company itu pasti ada yang menggunakan Fortinet ya, perangkatnya firewall Fortinet. Oke, serangannya apa kita, misalnya ini React Server komponen flight remote kita, dan ini terjadi di berbagai macam negara gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara threat landscape tadi yang paling terpercaya, maka yang komersial seperti Fortinet gitu yang dihasilkan dari memang perusahaan keamanan yang dia melakukan research penelitian itu bisa dikategorikan lebih akurat dibandingkan dengan misalnya menggunakan tadi OpenCTI yang open source gitu. Oke. Nah, seperti itu untuk memantau threat landscape ya. Kemudian tadi pertanyaannya bagaimana kita memverifikasi threat intelligence yang diterima benar-benar dapat ditindaklanjuti. Nah, di situ memang tugasnya kita melakukan yang namanya risk assessment. Kita melakukan risk assessment, menilai. Contohnya tadi misalnya threat intelligence. Di sini ada gambaran React server component. Nah, apakah React server component ini bisa kita tindak lanjuti? Berarti kita melihat ke kondisi existing di perusahaan kita. Ada nggak si komponen React yang kita gunakan di aplikasi webnya gitu? Kalau ada, berarti threat intelligence ini harus kita perdalami kita. Dia masalahnya ada di mana kita, perbaikannya seperti apa. Dan kalau ada di server yang kita gunakan, berarti kita harus melakukan mitigation nantinya. Gitu. Jadi kalau bicara threat intelligence ini perlu ditindaklanjuti atau tidak, menyesuaikan kembali terhadap dengan environment atau infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, jawabannya gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Semoga sudah cukup menjawab pertanyaan Bapak Sintari. Masuk ke pertanyaan selanjutnya Pak. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Natania. Selamat malam, izin bertanya cara cek direktori sebuah file yang terproses di sebuah web, Pak. Gimana? Sorry. Cara cek direktori sebuah file yang terproses di sebuah web. Yang terproses di sebuah Iya, seperti itu. pertanyaan dari Ibu Natania. cara cek direktori sebuah file yang terproses di sebuah web. Maksudnya eh, ini mungkin ya cara mengecek apakah direktori tersebut ada percobaan akses kita dari suatu klien kita. Misalnya tadi contoh kalau yang saya tangkap kita misalnya tadi ada contoh kita melakukan oh saya belum share screen ya. Oke. Tadi ada contoh kita kan melakukan yang namanya eh, directory brute force kita. Oke. Menggunakan tadi pakai dir. Nah, ini kan dia mencoba melakukan scanning kita secara otomatis. Nah, kalau untuk mendeteksi ada nggak kita sistem yang dia melakukan scanning kita secara masif seperti ini kita, cara mendeteksinya ada jawabannya. Kita perlu pergi ke servernya nanti dan kita lihat di bagian slash var slash log slash apache slash access.log ya kalau apache. Coba di sini apa ya isinya? Oh, dia harus pakai sudo ya. Sudo dulu deh. ls slash var slash log slash apache. Oh, ada di akses log ya. Akses log sudo cat. Nggak perlu sudo karena sudah di root. Nah, ini. Jadi sebetulnya kalau di dalam sistemnya, sistem itu akan melakukan logging. Dia akan mencatat ada akses dari IP spesifik. Dan kalau IP spesifik tersebut dinilai
mencurigakan. Contoh dia ngecek Thames slash IA, IBM, ICAT, ICO, ICON. Ini user biasa nggak mungkin kayak begini kita. Nah, dia nantinya menggunakan informasi ini, kemudian menggunakan tools yang bisa melakukan blocking, seperti menggunakan CM. Dia bikin rules. Kalau ada percobaan akses, gitu, secara berturut B2B, misalnya dalam waktu 100 menit, dia melakukan 100 akses. Logikanya kan kalau user buka web itu nggak mungkin tiap detik dia ngakses lagi kita. Nah, dia masukkan toolsnya kepada CM tadi, dan dia lakukan blokir. IP-nya bisa diblok. Nah, contoh sederhananya, kalau webnya itu menggunakan Cloudflare, maka dia akan terblokir si sistem directory brute force seperti ini. Nah, karena si target Raven ini nggak pakai Cloudflare, dia bisa kita di brute force tadi, di directory brute force. Mungkin itu ya yang saya tangkap. Ya. Oke, baik Pak Asep. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga cukup menjawab untuk Ibu Natania. Di sini karena waktunya terbatas, mungkin pertanyaannya kita pilih saja ya Pak. Di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Pavel Duplanter. Izin bertanya untuk metode serangan malicious link, apakah bisa menggunakan cipher letters untuk memanipulasi huruf atau simbol? Soalnya saya pernah dengar cyber letters ini untuk manipulasi font huruf dan simbol. Silakan Pak Asep. Oke, Cyber letters ya. Coba kita lihat dulu apakah cyber letters ini sama sesuai dengan pemahaman saya atau bukan. Cyber letter. Ya, ini ya, cyber letter tuh. Kayak kode-kode alfabet gitu. Oke. Jawabannya sebetulnya memang ada isu kita. Si cyber letter ini bisa terpakai kita. Oke. Tapi secara praktikalnya, saya sendiri belum pernah menjumpai kita. Oke. Teknik-teknik serangan dengan si cyber letter ini gitu. Jadi saya belum bisa menjustifikasi apakah betul atau tidak. Cuman kalau kita lihat sebetulnya dalam phishing-phishing pada umumnya, contoh tadi di situs Pisteng gitu, kita coba analisa karena kan dia global ya. Apakah dia ada yang menggunakan cyber letter atau tidak? Kita coba lihat analisa. Oke, baik. Sebenarnya sepertinya tidak ya kasusnya kalau untuk di sini. Mungkin kalau untuk di URL host, coba. Ada nggak? Aduh, ada captcha lagi. Apa ini? Captchanya sekarang susah-susah ya. Oh, ini satu. Oh, ini dua. Oke. Ini tiga. Satu, dua, tiga. Ya, dari sisi keamanan bagus ya menerapkan captcha. Tapi dari sisi user kadang-kadang capek juga gitu. Kita harus menerapkan captcha. Nah, kalau sebetulnya yang pernah saya lihat kasusnya adalah cipher letters atau misalnya seperti penggunaan apa kayak alpha, simbol-simbol alpha gitu, ya. Simbol alpha, beta gitu ya, simbol-simbol seperti ini nih. Nah, itu bisa terjadi, tapi bukan di DNS-nya secara langsung, melainkan di mana di URL lengkapnya, misalnya di bagian belakang gitu. Karena biasanya kan dia memanggil file atau memanggil alamat lokasi directory gitu ya. Nah, itu bisa saja kita simpan dalam konsep seperti itu gitu URL phishing-nya. Mungkin contohnya gini. Contohnya kita coba contoh misalnya coba aja pakai ChatGPT. Kita coba contoh buatkan URL menggunakan cipher letter. Oke. Oke. Nah, ini misalnya
Tapi ini susah ya kalau mau didemonstrasikan. Contoh misal, I have URL HTTP refer lokal eh, apa obfuscate. Dia tekniknya namanya obfuscating kita atau kamuflase. Obfuscate the URL using cipher cipher letter. Oke. These texts are obfuscated only. The transform URL will not open unless you configure DNS or etc host for obfuscated name. Oke. Oke. Save save configuration to save on etc host name URL. Nah, ini ya. Coba kita cek dulu yang detail. Oh, tapi ini bukan sih, dia bukan server setter. Sebetulnya berarti kalau dari konsep yang kita lihat, bisa kita bisa untuk kasus URL, tapi berarti dia harus ada mekanisme eh, apa letter chip variannya gitu, menggunakan algoritma ROT13 atau sesuatu yang mengembalikan itu ke nilai aslinya gitu, kayak skemanya. Dan kalau dari teoretikalnya berarti mungkin untuk dilakukan, cuman yang biasanya terjadi itu ada di belakang. Nah, kode-kode ini itu bisa berarti bisa kita asumsikan berarti menggunakan cipher letter tadi, tapi perlu kita cek dulu di servernya apakah dia memang menggunakan mekanisme tadi, si URL-nya dirubah menggunakan algoritma misalnya ROT13 kita, rotation chipper 13 atau enggak kita. Kalau iya berarti ya ini masuk ke dalam cipher letter misalnya. Karena cipher letter tuh kodenya aneh kita, kodenya unik kita. Oke. Jadi perlu dipastikan dari DNS-nya itu perlu ada pembahasan namanya DNS apa? DNS atau open source intelligence kita terhadap domain name system kita dan yang semisalnya. Pembahasannya panjang gitu. Oke. Oke, baik Pak Asep. Semoga sudah cukup menjawab pertanyaan Bapak Pavel Duplantir. Dan mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya, dari Bapak Harapan Sianturi kembali di sini. Bagaimana cara tercepat memahami TTP Dimitri Attack dan bagaimana cara mudah memetakan TTP ke log CM agar deteksi lebih efektif dan pembuatan detection rules di platform CM? Silakan Pak. Oke, bagaimana cara memahami TTP di Maitre Attack dan memetakannya ke Logsim agar deteksi lebih efektif. Oke. Dan pembuatan detection rules di platform SIEM. Kalau kita bicara TTP, contoh misal tadi di Maitre Attack ya. Misal, misal, kalau TTP itu biasanya bergantung pada si pelaku. Misal contoh kita cari yang melakukan apa misalnya kemarin tuh yang sempat rame abuse elevation control mechanism yang pakai apa sorry yang menggunakan bypass user account control misalnya. Gimana cara cara memahami TTP? Coba apa Linux?
Sebetulnya ya kita baca ini ya, baca. Biasanya dia jatuhnya kalau mau memahami TTP ya kita membaca eh, referensi kita yang disediakan. Contoh misalnya terkait dengan tadi eh, kontrol mekanisme bypass user control. Nah, di teknik ini teknik apa? Kan Windows tuh biasanya akan menampilkan pop-up user account control kita yang mengizinkan supaya kita bisa melakukan tindakan yang super privilege. Misalnya kalau kita mengkonfig Windows tersebut dengan user standar dan usernya pengen install sesuatu, maka akan muncul notifikasi untuk from admin kita menggunakan user account control. Nah, ini itu bisa dimanipulasi ternyata oleh seorang hacker gitu. Nah, salah satu kasusnya ada namanya Apple Zeus gitu. Oke, Apple Zeus. Oke. Dia menjelaskan prosedur example-nya. Ketika kita klik, dia menjelaskan kita Apple Zeus ini dia downloader. Downloader itu berarti satu buah malware gitu. Ya, jadi satu buah file atau software kita yang di-embed kita dengan Trojanet cryptocurrency application di tahun 2018 gitu. Yang dibikin sama Lazarus Group gitu. Targetnya itu di sektor energi, finansial, government, industri teknologi, dan telekomunikasi di berbagai macam negara, United States, Kingdom, South Korea, gitu. Teknik yang dipakai tadi melakukan user account control bypass kita. Nah, ternyata di situ ada referensi dari Symmetra Attack ini. Dari dua referensi kita. Pertama dari referensi cisa.gov gitu. Nah, di cisa.gov ini dijelaskan gitu. Dijelaskan si Apple Zeus tadi, yaitu pada saat bagaimana Apple Zeus tersebut ditemukan dan ketika terpasang di suatu komputer, dia bisa membypass user account control tadi. Gitu. Oke. Nah, ternyata dia melakukan awal mulanya mengirimkan email phishing di pertama di berhasil di apa ditemukan lewat Celas LLC company kita. Berarti di sini nanti kita bikin taktik atau rules yang bisa mendeteksi bahwasanya email itu phishing gitu. Oke. Di email tersebut ternyata dikirimkan satu buah link celasllc.com gitu. Berarti di sini ada teknik namanya acquired infrastructure domain gitu yang otomatis mendownload gitu untuk software Windows atau macOS version dari software aplikasi Trojan tadi gitu. Setelah itu ternyata dia merilis informasi bahwa si celasllc.com ini memiliki koneksi pada beberapa IP di bawah. IP sekian, IP sekian, IP sekian. Nah, berarti secara tidak langsung kita masukkan ke dalam SIEM bahwa IP-IP ini itu terkategori IP yang malicious atau berbahaya. Kita harus punya yang namanya IP blocklist gitu. Sehingga kalau nanti ada user yang melakukan akses atau koneksi ke IP ini, udah diblok sama SIEM-nya atau sama firewall-nya. Gitu. Kalau kita butuh investigasi lanjutan, ya kita tinggal coba cek kita IP tersebut. Misalnya pakai Cisco Talos Intelligence yang open kita. Kita gunakan si intelligencers-nya untuk verifikasi apakah IP tersebut IP yang betul-betul malicious atau tidak. Tapi ini kasusnya dia di 2021 ya, dideteksi bosnya IP-nya malicious gitu. Karena kan IP bisa jadi berpindah reputasinya. Tapi, nah di sini kita bisa lihat ternyata valid ya. IP-nya poor, jelek, warnanya merah. Merah di sini banyak kemungkinan bisa jadi IP-nya dipakai buat menyebarkan malware, bisa jadi IP-nya dipakai untuk apa menarik data-data si apa si korbannya atau membuat situs phishing dan semisalnya banyak. Nah, berarti dari teknik tadi, dari TTP tadi kita bisa ambil kesimpulan. Ini IP harus coba dimasukkan ke dalam URL blocklist gitu. Kita coba cek di laptop misalnya masing-masing karyawan bisa nggak akses IP ini, gitu.
Kalau ternyata bisa, nah ini berarti harus dijadikan satu buah eh, apa istilahnya priority configuration gitu. Oke. Gimana caranya supaya nanti kalau tanpa kita sadari ternyata karyawan kena ngeklik link tersebut, itu SIAM sudah bisa melakukan blokir gitu. Oke. Jadi cara belajarnya ya kita membaca dari referensi yang disediakan karena biasanya di situ dijelaskan alurnya. Kemudian di sini contohnya ternyata dia tadi melakukan abuse elevation control mechanism. Dia nginstal satu buah software namanya Sela Trade Pro. Ditaruh di locker C di sini gitu. Berarti kita harus punya eh, EDR yang bisa mendetek di lokasi program file setiap ada program baru yang keinstall, dicek apakah dia malware atau bukan gitu. Yang misalnya connect ke database yang global seperti misalnya Virus Total API gitu. Yang bukan cuman hanya satu ya, produk kita, bukan cuman Kaspersky atau bukan cuma Avast atau bukan cuma Checkpoint. Karena bisa jadi sama satu antivirus nggak kedetek, sama antivirus yang lainnya kedetek gitu. Nah, pembahasannya panjang ke bawah gitu. Pembahasannya bagaimana caranya dia bekerja di versi 2-nya gimana ternyata berubah jadi domain JMT trading gitu. Jadi kalau belajar TTP, nah kita belajar melalui referensi biasanya. Jadi kita klik salah satu tadi tekniknya, di situ ada prosedur example, misalnya contohnya Apple JAWS, di situ biasanya akan dijelaskan ada referensinya kita untuk memudahkan kita bagaimana caranya kita menarik TTP ini supaya kita bisa bikin rules detection di CM nantinya. Berarti tadi contohnya kita bikin rules detection di C program file setiap ada aplikasi baru di dicek virus atau bukan, kita cek URL connection-nya, kita set IP-IP yang ternyata terhubung dengan malware, kita blokir kita. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran singkatnya. Karena kalau panjangnya memang harus dibahas secara panjang kita di sesi terpisah gitu. Oke. Oke, sudah cukup untuk jawabannya, Pak Asep? Oke, sudah cukup. Cukup baik, semoga cukup menjawab pertanyaan Pak Harapan sih. Baik, karena waktu juga sudah hampir setengah 10 nih Pak Asep. Luar biasa. Mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan. Dari Pak Asep ada tambahan lagi Bapak atau sudah cukup? Dari saya cukup ya. Sudah cukup ya Pak, baik. Saya tutup saja untuk webinar. Sebentar. Oke, baik. Terima kasih banyak antusiasmenya Bapak Ibu. Ternyata banyak sekali nih pertanyaan yang menarik, namun karena keterbatasan waktu juga, beberapa pertanyaan masih ada yang belum bisa kami bahas di sesi ini. Mungkin nanti kita akan ada sesi selanjutnya, ataupun kita juga ada grup community, Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi di grup tersebut. Dan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi form absensi untuk segera mengisi melalui link yang di kolom yang dikirimkan rekan saya di kolom chat, ataupun bisa juga scan barcode berikut, karena absensi ini akan digunakan untuk pengiriman materi, recording maupun sertifikat nantinya. Dan saya informasikan juga, jika Bapak dan Ibu memiliki kebutuhan training lainnya, berikut jadwal training terdekat kami. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki kebutuhan, boleh chat melalui WhatsApp saya yang ada di grup community, ataupun ke nomor yang diberikan oleh rekan saya di kolom chat. Dan sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Asep atas pemaparan materinya yang luar biasa bermanfaat sekali pada malam hari ini. Semoga yang kita laksanakan pada malam ini dapat bermanfaat dan bisa juga diaplikasikan di kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Dan demikian webinar pada malam hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Anissa pamit undur diri. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Asep. Recording stopped.